Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah hari Rabu 27 November 2024 di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, Allah memudahkan bagi kita setelah melaksanakan salat berjamaah melanjutkan dengan ibadah yang mulia, thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dari Fiqh Asy-Syaukani Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masailil Fiqhiyah, dan kita masuk kepada Kitabul Janaiz, dan kita masuk kepada Al-Fasl Al-Masyu bil Janazah, hukum-hukum tentang membawa mayat. Qala Syaukani rahimahullah, wa yakunul masyu bil janazati sari'an. Maka hukum dasar dari membawa jenazah itu dalam keadaan cepat, tidak pelan-pelan, tidak santai, tetapi cepat, digotong, dibawa dengan cepat. Maka dari segi al-mayyit telah datang hadis bahwa sifatul mayyit dari muslim, maka mereka itu pingin cepat untuk dikuburkan. Karena seorang muslim di saat dia meninggal itu pada hakikatnya telah beristirahat dari kerja kerasnya, mengumpulkan pundi-pundi emas dari ibadahnya. Maka di saat dicabut nyawanya, dia beristirahat dan siap untuk mendapatkan balasan dari Allah, dimasukkan kepada surga. Maka pada hakikatnya seorang muslim yang meninggal dalam keadaan beriman dan beramal soleh kepada Allah, dia itu akan meminta disegerakan untuk bertemu dengan Allah. Maka di dalam hadis disebutkan orang yang meninggal itu disifati dengan mustarih wa mustarah minhu. Maka orang yang meninggal itu mustarih, keadaannya dua perkara. Perkara yang pertama mustarih, dia itu beristirahat dari ujian dan cobaan, yang mana hakikatnya kita hidup di dunia adalah ujian dan cobaan. Seperti Allah berfirman di surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka kami menguji kalian, di mana di antara kalian yang banyak pahalanya dan yang banyak amalan-amalannya, dan yang sedikit. Maka yang banyak pahalanya, timbangannya akan berat dan masuk surga. Dan barang siapa yang ringan timbangan pahalanya dan keburukannya lebih berat, maka dimasukkan kepada api neraka. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Maka di ayat ini jelas, barang siapa yang timbangannya berat, amal-amal dari pundi-pundi amal-amal solehnya lebih berat dari amalan buruknya, masuk surga. Dan barang siapa yang amalan-amalan keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, masuk neraka hawiyah. Maka asal dari manusia yang melaksanakan ketaatan kepada Allah
dengan dicabut nyawanya dia mustarih. Adapun orang-orang yang tidak taat kepada Allah, baik kafir ataupun musyrik, apalagi yang mendolimi kaum muslimin, maka mustarah minhu. Orang-orang di dunia beristirahat dari kezalimannya. Apalagi orang ini jahat, apalagi orang ini troublemaker, pembuat masalah. Maka semua orang menantikan kapan orang ini mati. Maka sifat orang yang meninggal mustarih, jika dia beriman kepada Allah dan melaksanakan amal soleh, beristirahat dari ujiannya. Dan jika dia jahat kepada kaum muslimin dan kafir dan musyrik, maka mustarah minhu. Orang-orang lega dengan meninggalnya orang yang buruk ini. Dan begitupun dari sifat asal mayit seorang muslim, maka dia ingin cepat mendapatkan pahala-pahala yang baik, ingin mendapatkan di alam barzakh dalam keadaan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, mayat-mayat orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh dan itu asal dari muslimin, mereka akan mengatakan qaddimuni 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 qaddimuni. Maknanya adalah cepat urus aku, cepat mandikan aku, kafani aku, salatkan aku, antar aku ke kuburanku secepatnya. Ini asal dari mayat seorang muslim, maka dicepatkan. Namun bagi mayat orang-orang kafir, musyrik atau muslim tetapi asi, muslim tidak pernah salat, tidak pernah puasa, maka mereka sama akan mengatakan, aina tadhabu biha, aina tadhabuna biha. Maka mereka tidak mau dicepatkan. Dan mereka akan mengatakan, kenapa kalian cepat-cepat? Mau dikemanakan mayat ini? Jangan cepat dibawa ke kuburannya. Kenapa? Karena orang yang beriman akan cepat mendapatkan nikmatul kubur. Dan orang yang kafir, musyrik atau mukmin yang asi akan mendapatkan adabul qabr dengan keinginan Allah. Dan ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Al-Barra Ibnu Azib, yang hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil juga, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal abda idza udkhila ila lahad, seorang hamba jika dimasukkan kepada lahad, idza kana muslim, jika dia seorang muslim, maka dia akan mendengar akhir safqani ali him, dia akan mendengar seokan-seokan sandal yang terakhir mengantarkan dia. Fayatihi malakan, kemudian datang dua malaikat dan menanyakan, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Maka akan dijawab dengan benar, Rabbi Allah, dini al-Islam, wa hada rajul alladhi bu'itsa fikum Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertanyaan di kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Maka apakah setiap muslim yang meninggal disisipkan Al-Usul Ats-Tsalatsah di kafannya agar murajaah di saat ditanya oleh malaikat? Dari pertanyaan yang tiga, jawabnya tidak. Lalu bagaimana? Apakah nanti lupa? Atau nanti demam panggung? Atau takut melihat dua malaikat jadi lupa, tidak ingat jawaban? Maka perkara itu tidak akan pernah terjadi, karena Allah berfirman, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka orang-orang yang dulu di dunia
menetapkan la ilaha illallah dan mengamalkan kehidupannya sehari-hari melaksanakan tauhid dan berdakwah kepada tauhid, mempelajari ilmu tauhid, maka yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti. Di dalam ayat ini disebutkan Allah akan menguatkan dari tauhid tersebut, maka dia akan menjawab dengan benar. Itu maknanya. Maka ditafsirkan banyak hadis bahwa itu di saat di dalam kubur ditanya akan bisa menjawab. Maka ini tafsir dari ayat yang kami baca tadi, maknanya akan ditanya di kuburan dan mampu menjawabnya dengan mudah. Sehingga tidak butuh untuk membawa kitab usul as-salasah, membuat bocoran, tulisan kecil, atau dituliskan di tangannya, man rabbuk Allah, man nabiyuk Muhammad, madinuk al-Islam. Tidak butuh. Semuanya akan bisa otomatis menjawab. Maka apa setelah itu? Sadaqa abdi, dikatakan telah benar hambaku. Fafrusulahu minal jannah, waftah lahu abwaban minal jannah, wa yadkhulu min burdiha, fayuftahu lahu qabruhu madda basarin. Qabruhu madda basarin. Maka maknanya di sini buah dari jawaban tadi, hasil dari jawaban tadi yang benar, dikatakan telah benar hambaku. Maka berikanlah kenikmatan kubur. Maka dibuka dari pintu-pintu surga ke kuburannya. Dan diberikan pemandangan-pemandangan yang indah dari surga. Kemudian dipergunakan pakaian-pakaian dari surga, perkakas-perkakas dari surga di kuburannya. Dan dilebarkan kuburannya madda basarin, sejauh mata memandang. Maka kenikmatan ini yang sangat diidam-idamkan oleh asal kaum muslimin. Sehingga mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, cepat, antarkan aku ke kuburanku. Dan begitupun tidak cukup dengan itu. Setelah dalam keadaan penuh kenikmatan, pemandangan dari surga dan hawa yang dingin, sejuk dari surga, maka ya'tihi rajulun, akan selalu diikuti oleh seseorang. Wa huwa husnul mangdor wa husnur rih au tib, husnut tib. Maka dia wajahnya sangat tampan, ganteng, orang tentram melihatnya. Yang jelas wajahnya tidak seperti Tom Cruise. Yang jelas dia tidak membuat orang takut. Dan selalu menguntitnya dan wangi pakaiannya, badannya, dan memberikan celebration yang baik. Disebutkan abshir billadhi yasurruka hada. Maka orang ini selain tampan, harum wanginya, ramah, dan juga memberikan pujian-pujian, abshir billadhi yasurruka hada. Selamat atas kemenangan dan pahala yang Allah berikan kepada kamu karena perjuangan kamu dulu di dunia. Maka ini membuat tentram dan tenang. Akhirnya ditanyakan, man anta ladhi fi wajhikal khair. Siapa kamu yang wajahmu dalam keadaan baik dan ucapanmu baik dan seterusnya baik? Qala ana a'malukal khair. Aku salat kamu. Aku salat malam kamu. Aku membaca Al-Quran yang kamu dendangkan. Aku puasa Ramadan dan sunnah. Aku semua amalan-amalan soleh bergabung menjadi bentuk yang tadi. Kemudian disebutkan yu'radu alaih guduwan wa asiyya.
Maka ditampakkan surga setiap hari dan setiap petang. Maka orang ini menjerit, "Ya Rabb, aqimis sa'ah." Wahai Allah, bangunkanlah hari kiamat now. Aku tidak sabar untuk masuk kepada surga. Makanya kenapa minta buru-buru? Qaddimuni, qaddimuni. Cepat antarkan aku. Karena akan mendapatkan kenikmatan seperti ini. Dan ini dengan catatan dia orang muslim yang beriman kepada Allah, melaksanakan amal-amal soleh. Bukan muslim yang asi, yang fasik, yang berdosa besar. Karena di sini dia akan mendapatkan nikmatul kubur. Adapun orang-orang kafir musyrik dan yang tahu dirinya akan mendapatkan keburukan di hari akhirah, maka akan mengatakan, "Aina tadhabu Nabi? Mau dibawa kemana aku? Jangan cepat-cepat, nanti saja." Maka inilah kenapa disyariatkan untuk berjalan dengan cepat. Wa yakunul masyu bil janazah sari'an. Maka berjalan membawa jenazah itu dengan cepat untuk tujuan ini tadi. Qaddimuni, qaddimuni. Dan pendalilan telah datang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Nasa'i dan yang lainnya dari hadis Abi Bakrah. Berkata, "Laqad ra'aituna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna lakadu narmilu biha ramlan." Maka kami mempersaksikan di saat Nabi bersama kami membawa jenazah, maka kami mendapati Nabi bersama para sahabatnya seakan-akan berjalan dengan cepat. Romlan maknanya berjalan dengan cepat. Romel maknanya bergegas. Bukan jalan santai 1, 2, 1, 2. Tetapi bergegas. Dan pundak-pundak yang tegap, tidak loyo. Maka ini yang dilihat oleh Abi Bakrah, bahwa kaum muslimin bersama para sahabat membawa jenazah dengan cepat. Wal masyu ma'aha. Dan juga mengikuti bersama jenazah ini. Baik di kanan atau di kiri, di depan, di belakang, jika mampu untuk membawa dari peti ataupun dari pengusungan, maka ikutilah. Dan telah datang keutamaan bagi yang mengikuti jenazah. Manitaba'a janazah muslim imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yufragu min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qiratain. Kullu qiratin mislu Uhud wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a qabla an yudfana fa innahu yarji'u bi qirat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang mengikuti jenazah, maka di sini cukup mengikuti jenazah untuk tujuan beriman kepada Allah dan mengharapkan ampunannya, kemudian dia sholat, kemudian menunggu sampai dibuatkan lahatnya siap, kemudian dimasukkan kepada lahat dan ditimbun, kemudian dia kembali dengan amalan tadi, salat dan mengantar jenazah, kemudian menunggu sampai ditimbun, kemudian bubar. Maka disebutkan fa innalahu qiraton. Maka dia mempunyai 2 pahala yang besar. Maka apa qiraton itu? Qirat itu adalah suatu kalimat dari Arab yang maknanya mempunyai keranjang besar. Namun di sini hanya sekedar pendekatan makna. Maka Nabi menyebutkan lahu qiraton fi kulli qirat mislu Uhud. Satu qirat itu bagaikan gunung Uhud. Maka bukan keranjang lagi.
Namun asal dari kirot adalah keranjang. Maka dia mendapatkan 2 pahala bagaikan 2 gunung Uhud. Itu maknanya. Pahala yang besar. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qirat. Namun jika hanya cukup salat dan mengantar jenazah kemudian pulang tidak menunggu dikuburkan dan seterusnya, maka dia hanya mendapatkan 1 qirat, pahala yang besar bagaikan Uhud. Maka ini keutamaan sampai menunggu dan dikuburkan. Walhamdulillah sunnah. Dan jika mampu membawanya dia adalah sunnah. Maka telah datang hadis dari Abi Ubaidah diriwayatkan Ibnu Majah di mana dia mengatakan bahwa Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan manitaba'a janazah falyahmil bijawani bisarir kulliha fa innahu minas sunnah summa insya'a falyatatawwa'u wa insya'a falyada'. Maka orang-orang yang mengantar jenazah itu, maka dia siap-siap di sebelah kanan dan kiri dari sarir. Makna sarir di sini adalah bukan ranjang tetapi alat untuk membawa jenazah. Ya, bentuknya seperti ranjang ataupun keranda dan seperti itu maknanya. Maka ini dipegang di kanan, di kiri, di depan, di belakang, dimanapun dia mampu. Fa innahu minas sunnah, maka dia itu adalah sunnah. Jika mampu dia untuk membawanya, maka dia bawa berat. Dan jika tidak mampu karena berat, maka dia berjalan mengiringinya. Walhamdulillah sunnah wal mutaqaddimu 'alaiha wal mutaakhiru anha sawa. Maka yang membawa di belakang dan yang membawa di depan semuanya sama. Tidak ada perbedaan dari pahala. Kemudian bagaimana jika membawa jenazah ini orang-orang yang tadi tidak mampu untuk membawa, maka dia berjalan di depan ataupun ada yang berjalan di belakang mayat. Maka apakah boleh berjalan di depan dari mayat? Boleh. Adapun orang-orang awam mengatakan pamali, maka yang di depan itu mayat, kemudian orang-orang di belakangnya. Maka boleh berjalan di depan mayat, namun tentunya jangan santai dan jangan menghalangi. Maka dia juga cepat sehingga tidak terbentur yang di depan tertumbur dengan yang membawa jenazah karena kencang. Maka di sini ada hadis yang menunjukkan bagaimana orang-orang yang berkendaraan dan bagaimana orang-orang yang berjalan di saat mengikuti jenazah. Maka disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dari At-Tirmidzi dan Abu Daud, disebutkan dari sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah bahwa Nabi bersabda, "Ar-raqibu khalfal janazah wal masyu haitsu sya'a minha." Maka orang-orang yang menunggang kendaraan itu di belakang jenazah. Sehingga hikmahnya pelan-pelan, tidak ditinggal. Duluan. Jenazahnya mana? Di belakang. Maka orang-orang yang menunggang di zaman dulu mungkin himar atau unta, atau di zaman now berkendaraan motor atau mobil, maka konvoi di belakang mayat. Wal masyu haitsu sya'a minha. Adapun yang berjalan bebas. Di sebelah kanan, kiri, depan, yang jelas tidak santai, beriringan, membawa jenazah dengan kencang. Maka ini bagi orang-orang yang berada di sekitar jenazah
Diadabkan bagi yang menunggang untuk di belakang. Wa yukrahu ar-rukub. Kemudian di sini faidah, di saat kita membawa jenazah, lebih baik kita menggunakan kendaraan atau lebih baik kita berjalan. Tentunya jika kuburannya dekat, maka berjalan lebih baik. Namun jika kuburannya jauh, terutama di kota, maka tempat penguburan itu karena namanya kota, di tempat yang khusus jauh dari kota, seperti perumahan-perumahan di zaman now, maka di mana kuburannya 20 kilo, di kuburan umum sana jauh, maka tidak apa-apa menggunakan kendaraan. Namun jika dia dekat, maka dikubur di dekat dari rumahnya, maka di sini lebih baik berjalan. Tidak usah naik motor, tidak usah naik kendaraan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sauban, diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud, bahwa Nabi Muhammad SAW utiya bidabah wa huwa ma'al janazah fa'aba an yarkabaha. Bahwa Nabi dulu di saat sedang mengikuti jenazah, maka didatangkan dabah. Makna dabah adalah keledai. Maka ada orang yang menghormati Nabi. Nabi, pakailah keledai saya, naik. Jangan berjalan, capek. Maka Nabi pada saat itu sedang mengiringi jenazah. Bisa jadi dia tidak memanggul-manggul, tapi berjalan. Fa'aba an yarkabaha. Maka Nabi tidak mau menaikinya. Falaman sarafa utiya bidabah faraqiba. Namun setelah selesai mengubur, kemudian pulang apa tidak? Atau menginap di kuburan? Maka pulang. Nah, di saat pulang, Nabi pun ditawari lagi, sekarang jenazahnya sudah tidak ada. Maka Nabi menungganginya untuk pulang. Jadi pulang, boleh dibonceng pakai motor atau naik ke mobil tadi tempat membawa jenazah, maka tidak apa-apa, bubaran. Maka ditanya, kenapa sekarang naik, tadi tidak mau? Apa jawab Nabi? Innal malaikata kanat tamshi falan akun la arkabu wahum yamshun falamma dhahabu raqibtu. Maka di saat pembawaan jenazah, para malaikat itu berjalan semua bersama kaum muslimin mengantarkan ke jenazah. Dan mereka, kata Nabi, berjalan. Maka aku tidak pantas untuk naik kendaraan dan mereka berjalan. Nabi melihat para malaikat. Adapun di saat pulang, ya sudah, mereka naik ke atas, maka Nabi pun pulang dengan menunggang keledai. Maka di sini dari sunnah, jika memang dekat, agar berjalan bersama para malaikat. Namun jika kuburannya 20 kilo, kemudian mayatnya pun dibawa selama 20 kilo dipanggul, maka ini mensusahkan kaum muslimin. Maka lebih baik dinaikkan kepada mobil, kemudian diiringi dengan mobil-mobil lain dan motor di belakangnya. Itu yang terjadi di zaman now. Wa yahrumun na'yu wan niyahah. Maka diharamkan an-na'yu. Apa itu na'yu barakallahu fikum? Perlu diperjelas. Makna na'yu adalah perbuatan al-jahiliyah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Hudzaifah ibnul Yaman, "Idza mittu fulan tu'dinu nabi, inni akhafu an yakuna na'yan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anin na'i." Maka Hudzaifah ibnul Yaman berkata, "Idza mittu fala tu'dinuni bi,
Jika aku meninggal maka janganlah engkau mengundang-undang manusia. Aku takut menjadi na'yi. Karena Nabi yanha anin na'yi. Karena Nabi telah melarang dari na'yi. Apa itu na'yi? An-na'yi maknanya asalnya adalah mengundang atau memberitahukan kaum muslimin ada yang meninggal. Maka ini iklan al-wafah seperti yang kita dengar di masjid-masjid. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dengan nada yang sedih di mikrofon. Telah meninggal dunia pada hari ini jam sekian dari Bapak Fulan, Ibnu Fulan. Maka dipersilahkan kaum muslimin untuk membantu dari keluarga yang meninggal untuk pengurusan jenazah. Ini iklan dari orang yang meninggal, hukumnya boleh. Dan ini pernah kita mendengar dulu waktu meninggal bapak saya. Bapak saya meninggal masih SD. Umur sekitar 9 tahunan. Maka di saat diumumkan menangis. Diumumkan di masjid. Nama bapak dan sebagainya. Alhasil ini boleh. Untuk membantu kaum muslimin pada datang. Namun yang diinginkan di dalam hadis ini. Nah Rasulullah SAW anin na'yi. Itu masuk kepada perkara al-jahiliyah. Di mana dulu orang-orang di zaman jahiliyah yang besar. Dari kebangsaan, kerajaan. Ataupun dari qabilah-qabilah yang besar. Atau masyaikh-masyaikh yang besar. Maka dari adab al-jahiliyah, adat al-jahiliyah dulu, maka mereka mengundang ataupun mendatangkan orang-orang bayaran untuk berteriak-teriak melaksanakan pujian-pujian kepada orang tersebut. Bahwa si fulan orang demikian dan demikian. Si fulan orang demikian dan demikian. Ini yang zahirnya dilarang. Karena dia termasuk dari perbuatan al-jahiliyah dulu. Adapun pengumuman telah meninggal si fulan. Maka silahkan dibantu. Maka ini hukumnya boleh. Maka mana dalilnya tentang pengumuman yang bukan maknanya memuji-muji orang yang meninggal? Maka pendalilan tentang pengumuman diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, bahwa berkata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi fil yaum alladhi mata fihi, bahwa Nabi mengumumkan kematian Najasyi di saat meninggal pada hari itu. Setelah diumumkan kharaja ilal musalla, maka Nabi dengan para sahabat keluar kepada musalla. Awas, kalimat musalla harus diperbaiki, bukan dia itu masjid kecil yang tidak dilaksanakan khutbah Jumat misalnya, bukan. Makna musalla adalah lapangan, seperti salat Id fil musalla, di lapangan. Fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Maka di hadis terdahulu Nabi melaksanakan salat untuk Najasyi, salat gaib. Nah, di sini poinnya Nabi na'a. Nabi mengundang, memberitahukan tentang Najasyi meninggal dan mengundang kaum muslimin, ayo kita salat, maka ini boleh. Seperti yang diumumkan di masjid-masjid itu boleh. Adapun na'yu di zaman jahiliyah dulu, ini yang tidak boleh, di mana disewa orang-orang di jalanan-jalanan memuji-muji, merintih-rintih, telah meninggal orang agung dari kita, telah misalnya. Nah, ini yang tidak boleh. Wan niyahah, dan begitupun an-niyahah. Apa itu niyahah? Maka an-niyahah adalah perkara jahiliyah juga. Bagi mereka
emak-emak misalnya, di saat ditinggal oleh suaminya, maka dia menjerit-jerit. Iya, begitu. Ucok, kenapa engkau tinggalkan aku wahai Ucok? Kakinya ditekuk-tekuk. Wah, gitu. Kayak anak-anak pengen beli permen. Al-muhim, ini dinamakan perkara yang diharamkan, dinamakan niyahah. Maka Al-Mughirah ibn Syu'bah meriwayatkan dari Nabi, man nayaha alaihi yu'adzibu bima yanaha alaihi. Di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Maka barang siapa seorang istri, seorang anak yang nayaha alaih, dia teriak-teriak dikarenakan meninggal dari suaminya, yu'adzabu bima yanha alaih. Maka bisa jadi mayit itu diazab dikarenakan teriakan-teriakan dari perempuan ini. Dan ini termasuk dari perkara al-jahiliyah. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Malik al-Asy'ari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatarak la yatba'unahunna. Maka 4 perkara dari perbuatan jahiliyah agar tidak diikuti oleh umatku. Al-fakhru fil ahsab, wa ta'nu fil ansab, wal istisqa bin nujum, wan niyahah. Maka 4 perkara ini dulu masyhur di zaman jahiliyah, Nabi melarangnya untuk diikuti oleh kaum muslimin. Yang pertama, berbangga-bangga dengan nasabnya. Nasabku adalah dari keturunan Cokro di Mejo, Sastro di Harjo, dan sebagainya, dari keturunan raja-raja Jawa. Misalnya, bangga dengan itu dan selalu ingin disebut darahnya biru. Padahal di saat dibekam, darahnya merah. Atau main bola, terkena luka, kaleng, maka darbil ahsab, itu tidak baik. Dan kebalikannya, at-ta'an fil ansab, dan mencela dari nasab, itu pun tidak baik. Dan meminta hujan dengan bintang-bintang. Wan niyahah, dan juga menjerit-jerit di saat suaminya meninggal. Tinggallah bersama aku, jangan tinggalkan aku, dan seterusnya. Dan bahkan disebutkan, an-naihatu idalam tatub qabla mautiha tuqam yaumal qiyamah 'alaiha sirbalun min kitron. Maka jika tidak bertaubat dari perbuatan ini, akan diiqab di hari kiamat kelak. Maka ini permasalahan niyahah dilarang dan termasuk dari perbuatan al-jahiliyah yang harus ditinggalkan. Wa atba'uha bin narin wa syaqqil juyub. Dan juga selain menjerit-jerit, merobek-robek pakaian. Wa du'a bil wail wa subur. Maka berdoa dengan ucapan-ucapan keburukan. Maka ini juga tidak boleh. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud. Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Maknanya adalah bukan dari kami, dari sunnah. Di saat meninggal dari kerabatnya latamal khudud, menabok-nabok pipi. Wa syaqqal juyub, dan merobek-robek baju. Baju ini ada sakunya dirobek, atau ada apa dirobek, ada kancing-kancing dirobek sebagai perasaan sedih. Wada'a bid'awal jahiliyah, maka ini adalah dari dakwah jahiliyah, perbuatan orang-orang jahiliyah. Nah, sekarang saya mau tanya, orang-orang Syiah
di acara mereka, perayaan Karbala dan sebagainya, maka mungkin antum melihat di YouTube bahwa mereka melaksanakan perkara seperti ini. Maka di acara-acara itu di masjid ataupun bahkan di Karbala di Irak sana, di tempat terbunuhnya dulu Hussein, maka mereka melaksanakan perkara-perkara yang sangat masuk kepada zaman jahiliyah. Yang paling banter mereka di masjid, bukan di tempat Karbala. Adapun yang di tempat Karbala, maka mereka melaksanakan perbuatan lebih parah dari itu dengan memotong-motong dan melukai diri sendiri. Namun yang paling ringan saja. Maka mereka di Iran dan yang lainnya, atau bahkan sebagian ada di Indonesia yang merayakan perkara ini, maka mereka berkumpul di malam, kemudian dijadikan ruangannya redup dan merah sehingga romantis. Kemudian ada yang membaca syair-syair atau anasyid. Ya Husain wa 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 wa, ya Husain wa 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 wa, dan seterusnya. Maka mereka akan meraung-raung di saat ya Husain engkau dipenggal dan lehermu dan membuncah darah dan seterusnya. Maka mereka menabok-nabok diri mereka. Kemudian mereka membuka baju-baju mereka, merobek-robek baju mereka. Dan sebagian lagi melukai dengan pedang, melukai dengan parang dan seterusnya. Maka ini jelas perkara yang masuk kepada pengharaman. Maka lihat bagaimana orang-orang Syiah mereka melaksanakan perkara-perkara yang hulu sehingga masuk kepada perkara al-jahiliyah. Maka dilarang oleh Nabi, laisa minna man latamal khudud. Bukanlah dari kami jika ada orang yang meninggal menabok-nabok dari pipinya, wasyaqal juyub, dan juga merobek-robek bajunya, kancingnya, sakunya dirobek-robek dan meraung-raung, maka ini dakwal jahiliyah. Maka lihat bagaimana keadaan mereka. Ya Husain, ya Husain, Husainnya sudah meninggal semenjak 1400 tahun lalu. Namun dikarenakan dibacakan syair-syair dan kisah-kisah bagaimana mereka dibunuh di masjid dalam keadaan remang-remang, dan tukang baca kisah ini dalam keadaan meninggikan, menurunkan, membuat orang menjadi sedih dan membuat orang menjadi emosi bahwa yang membunuhnya adalah fulan, maka mereka benci kepada sebagian kaum muslimin, maka akhirnya mereka menabok-nabok diri sendiri dan melaksanakan kebid'ahan seperti ini. Allahul musta'an. Wala yaqudu al-mutbi'u laha hatta tuda'a. Maka orang-orang yang mengiringi jenazah agar tidak duduk sampai dia itu selesai dari membawa jenazah. Jadi tidak ada istilah membawa jenazah kemudian istirahat dulu, beli es dulu dan seterusnya, kemudian duduk, terus jenazahnya simpen di pinggir jalan, istirahat dulu, ngudud dulu, ngerokok dulu, dan seterusnya. Tidak. Maka wala yaqudu al-mutbi'u, agar bersegera dan cepat, tidak ada istirahat, tidak ada untuk minum-minum tertentu. Dan ini sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aitum al-janazata faqumu, faman tabi'aha fala yaqud hatta tudoa." Hadis yang muttafaqun alaih. Maka jika kalian membawa jenazah, jangan duduk, istirahat, leha-leha dulu. Maka langsung dibawa dan tidak duduk kecuali sudah sampai di tempat
untuk dibuat lahad, maka menunggu kemudian diturunkan hatta tudok, sampai dimasukkan kepada lahadnya. Kemudian yang terakhir dari masalah adalah wal qiyamu laha mansuhun, dan berdiri jika melihat jenazah, Syekh mengatakan mansuh. Perkara ini telah dihapus hukumnya. Maka perkara ini telah datang hadis-hadis yang sahih jika seseorang sedang duduk, kemudian ada rombongan yang membawa jenazah, agar kita berdiri. Seperti telah datang di hadis muttafaqun alaih dari Amir ibn Rabi'ah. Idza ra'a ahadukum janazatan fa in lam yakun masyian ma'aha falyakum. Maka jika kalian melihat ada rombongan membawa jenazah dan kalian memang tidak ada niat untuk mengikuti jenazah, kalian sedang mengerjakan sesuatu seperti orang misalnya mempunyai pekerjaan, kemudian dilewati jenazah. Misalnya dia di warungnya sedang berjualan, kemudian ada jenazah. Maka dia tidak bisa meninggalkan warungnya, maka agar berdiri. Maka di sini penulis Asy-Syaukani memandang bahwa perkara ini telah dihapus. Dan ini dinukilkan dari para salaf seperti Qadhi Iyad, dahaba jam'u minas salaf ila anal amr bil qiyam mansuh, bahwa perkara ini telah dimansuhkan, telah dihapuskan. Maka inilah yang bisa kita berikan dari permasalahan membawa jenazah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.